untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah terhubung bersama narasumber kita, ada Ustadz Haji Saiful Anwar, STHI, MHUM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Ustadz untuk hari ini, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tema kita mengenai tafsir surat Duha ya Ustadz ya? Ya, betul. Baik, nanti kita akan mengajak pendengar ingin bergabung bersama Ustadz Haji Saiful Anwar di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Jangan lupa siaran kita live juga di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Terlebih dahulu kami persilakan untuk Ustadz Haji Saiful memberikan materi mengenai tafsir surat Duha. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ba'du. Para pendengar radio RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam siaran Mutiara Pagi. Mudah-mudahan kesemuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tema kali ini tentang tafsir surah Ad-Duha. Namun sebelum kita jelaskan tentang surah Ad-Duha, kita kasih tahu dulu bahwa surah Ad-Duha ini memiliki keutamaan atau keistimewaan. Yang pertama sebagai penghibur dan sumber harapan. Jadi bagi kita yang mungkin menghadapi masa-masa sulit ya, karena ayat ini turun untuk menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menguatkan hatinya ya ketika ayat yang lain belum turun ya, dianggap oleh orang-orang kafir kala itu bahwa Allah meninggalkannya. Lalu Allah turunkan ayat ini menghibur Rasulullah. Jadi kalau bagi kita yang mungkin sering dibully atau merasa kesendirian, nanti Allah SWT akan melindungi. Mungkin bagi orang yang sulit untuk berkecukupan, ya mungkin dia miskin, Allah akan memberikan rezeki untuknya. Atau mungkin dia sedang bingung ya, banyak masalah ya, dia bingung arahnya kemana, nanti Allah SWT memberikan petunjuk baginya. Nah ini adalah kalau kita baca akan memberikan ketenangan, kedamaian bagi pembacanya. Kemudian juga meningkatkan rasa syukur. Jadi sini banyak nikmat-nikmat yang mungkin kalau kita cek dan recek dalam diri kita, surah Ad-Duha ini memberikan syukur nikmat yang luar biasa. Makanya lihat itu orang itu yang berada di bawah kita. Jadi kita akan melihat rasa syukur Allah yang berikan kepada kita. Kemudian keutamaan surah Ad-Duha ini adalah menjamin rezeki kecukupan. Jadi ada yang melalui metode sholat ya. Nah, insya Allah SWT memberikan rezeki melalui sholat duha itu. Makanya kita coba ya kalau bagi belum pernah. Kemudian mengajarkan sikap empati, keutamaan. Jadi tipe-tipe orang yang keras hati, ya keras itu. Nah, baca surah Duha, dia akan meluluhkan hatinya dan juga akan membentuk kecerdasan sosial dan akhlak yang mulia. Karena apa? Dia melihat anak yatim tidak ada apa-apanya, dia bahagia, dia tertawa. Dalam kondisi seperti itu dia masih bahagia. Nah insya Allah nanti akan ada timbul rasa kecerdasan sosial. Dan untuk segera membantunya karena ada bentuk, jadi metode untuk menimbulkan akhlak mulia salah satunya adalah dekati anak yatim itu. Kemudian juga utamanya adalah memberikan syafaat nanti oleh Rasulullah memberikan, karena di dalam tubuh itu ada 360 ya sendi, dan kalau kita bersedekah itu dan setiap sendi itu harus disedekahkan. Bahkan spektakulernya untuk bersedekah itu bisa dengan tahmid ya, tahlil dan lain sebagainya, dengan zikir, atau juga dengan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat surah Duha gitu ya. Nah tafsir surah Duha ini memiliki tafsir luar biasa. Jadi kalau misalnya kita membacanya menenangkan, wadduha ini artinya sepenggalan matahari, agak sedikit naik ya, seperti itu. Nah,
Dan ini terang sekali. Jadi menunjukkan bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Itu kalau dalam hadis Bukhari Muslim itu sekitar 2 atau 3 hari. Tapi ada yang berpendapat sekitar 10 hari ya, tidak turun Al-Quran. Namun Allah SWT memberikan Al-Quran setelah masa-masa tadi. Nah, wadduha kalau ditafsirkan soal anak yatim piatu itu kan seperti lagi anak-anaknya bermain jam-jam 7, jam 8 gitu ya, lagi tiba-tiba walaili idza saja malam ya, malam gelap sekali. Kalau untuk Rasulullah itu adalah waktunya istirahat. Jadi diberikan dulu. Jadi masa senggang itu disetapkan dulu turun ayat karena apa? Untuk beristirahat terlebih dahulu dan untuk menguatkan Rasulullah SAW. Kemudian walaili idza saja itu kalau yatim piatu tiba-tiba lagi duha, lagi bahagia, tiba-tiba malam orang tua dan bapak ibunya meninggal. Nah, saja itu artinya tenang, tidak bergerak. Kita kan sering mendengar bahasa di sini saja, berarti sudah sampai sini stop. Makanlah yang itu saja, berarti stop. Saja itu artinya sudah dimakan, ya sudah yang itu saja. Jadi saja itu sebenarnya terambil dari serapan bahasa Arab ya. Itu artinya tenang atau tidak bergerak. Nah, anak yatim juga demikian. Jadi sudah lagi bahagia, tiba-tiba malam tiba atau orang tuanya meninggal. Maka Allah berjanji, mawadda'aka buka wa. Jadi Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu, tidak pula yang dia membencimu. Jadi anak yatim itu mungkin merasa sedih, kok aku ditinggalkan begini, begitu. Kok begitu kejam sekali gitu kehidupan ini. Nah, padahal Allah sudah berjanji, mawadda'aka rabbuka wa qala. Allah tidak akan meninggalkanmu wahai anak yatim. Nah, kalau dengan Rasulullah SAW, Allah berjanji juga, Allah tidak akan meninggalkanmu wahai Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu tetap dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Didampingi. Maka wal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu dari permulaan, dan kelak Tuhanmu pasti memberimu sampai engkau puas. Nah, sebenarnya ketika Rasulullah SAW sudah tadi diterangkan bahwa Allah tidak akan meninggalkanmu, Allah janji ya bahwa nanti baik dunia maupun di ujung sana nanti akhirat itu lebih baik bagimu, bagi Nabi Muhammad SAW dan juga bagi bagi yatim. Ya, orang yatim ini nggak usah bingung ya. Jadi karena apa? Mungkin masih kecil sudah ditinggal ayah, tinggal ibu, bingung dia. Padahal sebenarnya akhirat itu adalah lebih baik. Insya Allah ada balasannya. Nanti film daripada ceritanya itu dia akan bahagia. Karena apa? Sambungannya, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan faghna. Janji Allah untuk anak yatim ya. Janji Allah untuk anak yatim, nanti Allah mendapatkanmu dalam kondisi yatim. Lalu dia melindungimu. Jadi anak yatim nanti akan dilindungi oleh Allah. Terus janji Allah. Dan juga dia akan mendapatimu seorang yang bingung. Nanti Allah berikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sedang kekurangan, nanti Allah kayakan dia. Jadi kita nggak boleh memaki anak yatim, menghadiknya. Ini janji Allah. Jadi anak yatim itu rata-rata, ya, dia dunia berubah. Pas nanti dewasa, dia rezekinya banyak. Dia menjadi orang kaya, dia menjadi pinter, dan juga menjadi orang yang berkecukupan. Dan dia dilindungi Allah SWT. Jadi rumus janji Allah adalah alam dia jadi yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan faghna. Jadi ada 3 yang Allah janjikan untuk anak yatim piatu. Pertama, Allah kayakan dia, Allah kasih petunjuk dia, dan juga Allah lindungi dia. Maka kita tidak boleh menghardik anak yatim, karena menghardik anak yatim itu nanti ujungnya nanti dia akan berubah menjadi lebih baik. Fa'ammal yatima fala takhar. Maka adapun anak yatim nanti
dan Allah jadikan dia dari orang yang hebat. Maka kita nggak boleh untuk memakinya, menghadiknya, ya, melakukan sewenang-wenang terhadapnya. Dalam ayat sambungannya, wa ammalsa ila fala tanhar. Jadi, dan ada pun peminta, janganlah menghadiknya juga. Kita nggak boleh memakai orang peminta. Andaikan anak yatim tadi meminta kepada kita, kita harus beri. Nah, tidak boleh kita maki. Ada orang yang minta kepada kita, nggak boleh. Yang mungkin yang nggak boleh, yang adalah orang yang menjadikan profesi. Dia sebenarnya mampu, tapi dia menjadikan dirinya sebagai profesi pengemis. Nah, itu yang Allah nanti pada saat akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat wajahnya. Dan kondisi wajahnya nanti tidak ada dagingnya, ya. Nah, itu orang yang peminta-minta. Tapi kalau kita maka di sini kan wa ammasa ila falatan. Jadi hanya sekali, dari kalau kita minta sekali boleh, sebenarnya boleh meminta itu minta boleh sekali, minta boleh. Yang tidak boleh itu jadi menjadi jadi kerjaan seharian atau menjadi profesi. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, kemudian wa amma bi ni'mati rabbika fahdits. Nah, dan adapun menyangkut nikmat Tuhanmu, maka sampaikan. Jadi kalau nikmat itu, kalau kita terus bersyukur, ya, insya Allah unzur man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang berada di bawah. Nanti insya Allah nikmat-nikmat itu kita rasakan, kita syukuri. Makanya kalau kita membaca surat Duha ini, kita akan menjadi tenang, nggak sombong, nggak gelisah, karena janji Allah tadi ada 3 poin. Jadi kalau kita mungkin dalam pembulian, mungkin penghinaan dari masyarakat misalnya, maka nanti Allah lindungi dia. Kalau misalnya kita dalam keadaan butuh, ya, kami dalam kemiskinan, kesulitan, tidak berkecukupan, nanti Allah kayakan dia, Allah cukupkan dia. Atau kalau dia misalnya bingung arahnya kemana, kehidupan ini bagaimana, ya, nanti Allah kasih petunjuk untuk dia. Maka bagi kita yang membaca surat Duha, Allah akan memberikan ketenangan di masa-masa sulit kita. Kalau kita sholat Duha, itu luar biasa, atau mendatangkan rezeki bagi kita. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan ini dapat melakukan, ya, sholat Duha dan membaca Duha ini, insya Allah keberkahan akan menyelimuti kita. Demikian, Mbak Dela. Baik, yang ingin bergabung untuk pagi hari ini di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279010. Masih bersama Ustadz Haji Saiful Anwar. Pro 1, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Dengan Ibu Siti Aisyah, ya? Iya, di Palembang. Silakan Ibu Siti. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Ini pertanyaan saya, Pak Ustaz, ya. Maaf, ini kan anak, dikatakan bagaimana anak yatim, ya. Dia dari kecil dikasihkan sama orang. Nah, sekarang dia kan masih ada orang tua kan, orang tuanya mampu. Nah, tapi sekarang itu mama angkatnya sudah meninggal. Mama meninggal, bapaknya itu angkat meninggal. Jadi budak itu luntang-lantung, tapi mamanya nggak mau ngurusnya. Itu bagaimana itu, Pak Ustaz? Kita aja tanya. Mama aslinya masih ada? Masih ada, Ustaz. Masih ada. Orang tuanya masih mampu. Berduit lah, punya mobil gitu kan. Tapi anaknya itu sia-sia gitu, nggak diurus lagi. Sudah merah orang tua angkatnya udah meninggal. Dua-duanya udah meninggal semua. Jadi bagaimana itu pertanyaan saya, Pak Ustaz, ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, ini kan orang tua itu kan Allah kasih amanah pada orang tuanya, ya. Dan kan dulu suaminya meninggal, nah, itu masih tidak mampu, mungkin diserahkan sama orang yang ngurusnya, ya. Mungkin ada yang mau jadi ayah angkatnya. Nah, ini sebenarnya kalau sudah nggak ada lagi, ya itu tanggung jawab kita sebenarnya, apalagi mampu gitu. Yang nggak mampu aja mesti tanggung jawab gitu kan.
karena ini ada amanah. Itu luar biasa ngurus anak-anak ini. Jadi sebenarnya tanggung jawab ibunya. Jadi ibunya ya berdosa kalau tidak ngurusinya itu ya. Ini harus diurusi kembali kepada orang tuanya, karena nanti ini kan ada kewajiban bagi orang tua untuk mengurusi anaknya. Sebenarnya kalau kita bisa, walaupun atau sulit ataupun miskin, anak yatim ini harus kita urus sendiri sebenarnya. Tidak perlu kita kasihkan ke panti asuhan segala macam, kecuali memang sangat-sangat mendesak, kita emang nggak sanggup lagi, baru kita kasihkan kepada orang lain atau ke panti asuhan. Karena ini adalah rezeki. Karena di dalam tadi Allah janji Allah akan cukupkan dia nantinya gitu. Ya, saya juga punya anak yatim banyak ya. Hampir 200 lebih ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau orang minta asukan, kita asukan kan begitu. Tapi bagusnya kita ngurus sendiri gitu. Karena nanti kalau dia awalnya memang susah, nanti Allah kayakan dia, janji Allah tadi. Ya, kalau dia nanti bingung, Allah pinterin dia. Jadi nanti pinter memang sebenarnya Allah nanti. Saya sudah beberapa kali ya ajarkan anak, ternyata anak itu pinter. Ya, cuman dalam versinya berbeda-beda. Kita akan tahu ini tempatnya di sini. Oh, ini pasnya untuk di las. Oh, ini di pertanian. Ini seperti itu karena dia macam-macam. Insya Allah ya. Harusnya orang tua yang ngurusin. Ya, apalagi orang tua yang masih hidup ya. Apalagi kaya. Itu Mbak Bella. Baik, silakan di belakang Bu Siti Aisyah di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Bella. Pak Abu Bakar Jawi, silakan Pak Abu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikatakan anak yatim itu Ustaz, umur kira-kira umur berapa yang anak yatim tidak dikatakan anak yatim? Baik. Ya saja Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Itu tergantung head ya. Head itu ada macam-macam. Ada yang berpendapat dari segi kesehatan 15 tahun maksimal. Ada yang 16 atau 17. Ada yang terakhir berpendapat 18 ya. Itu macam-macam. Jadi kalau misalnya dia maksimal itu 15 tahun, jadi 9 sampai 15, ada yang 9 sampai 17, macam-macam ya. Makanya kadang lihat orang badannya gede tuh. Sudah SMA atau sudah SMA kelas 3 tapi belum head. Tapi ayahnya sudah meninggal. Nah, itu tetap masih yatim. Atau ini anak laki-laki suaranya sudah pecah. Tapi dia belum mimpi basah. Nah, itu bisa juga kategori masih yatim. Nah, itu. Jadi umur dan jadi patokan itu tergantung kesuburan masing-masing. Makanya ada yang 9 tahun sudah head, tapi jarang ya untuk Indonesia. Ini biasanya rata-rata yang 11 ya, 12 ya, ada yang maksimal 15 sudah selesai. Maksudnya sudah rata-rata di sekolah itu sudah head semua. Ada juga yang 16, 17, 18. Ya, jadi tergantung kesuburan masing-masing. Jadi intinya bahwa itu berdasarkan faktor head ya, head atau menstruasi, atau juga tergantung mimpi basahnya. Jadi jangan lihat badannya kalau santunannya. Jadi lihat jangan badannya. Udahlah, andaikan badannya besar, ya kan? Mungkin lebih besar dari kita ya. Badannya mungkin besar dari dia. Tapi ayahnya tetap meninggal. Ayahnya nggak bakal hidup lagi dan dia kondisinya miskin. Ya, itu disebut dengan du'afa andaikan sudah head. Dia du'afa muda yang butuh ekonomi, yang kebingungan tadi, banyak petunjuk, butuh bimbingan ya. Maka nggak masalah kalau kita bantu, apalagi dia masa-masa sekolah ya, agar dia tidak menjadi anak yang bermasalah. Maka perlu tetap dibantu. Itu. Baik pendengar ingin bergabung kembali di belakang Pak Abu Bakar di Jijawi. Ustadz, kita ke WhatsApp dulu Ustadz ya. Sudah ada beberapa yang masuk di 0821792790 dari Pak Romli di Sembawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaannya, bagaimana perbedaan keistimewaan sholat duha sama sholat tahajud? Mohon penjelasannya Ustadz dari Pak Romli di Sembawa. Silakan Ustadz. Ya. Kalau sholat tahajud itu, bagi yang tidak bisa melaksanakan sholat tahajud ya karena sulit,
itu lakukanlah sholat malam, sholat pagi, namanya ad-duha. Itu juga termasuk penggantinya kalau misalnya nggak bisa ya. Kalau nggak bisa sholat malam, ya karena itu jika dapatkan rezeki sholat malam. Tapi kalau biasanya sholat malam, kan malam itu sebenarnya sholat itu memberikan pencerahan bagi wajahnya. Orang-orang yang biasa sholat tahajud itu mukanya cerah dan komunikasi dengan Allah itu sangat dekat sekali. Itu kelebihannya. Jadi, pencerahan mukanya, kemudian raut wajahnya itu berseri-seri setiap hari. Itu kalau dicoba ya, orang yang mungkin masih susah untuk sholat tahajud, coba-coba lah dikit-dikit 2 rakaat saja dulu itu ya. Nah, kalau dengan ad-duha ini sebenarnya pengganti untuk orang yang nggak punya uang ya, misalnya nggak punya sedekah. Kita kan setiap subuh kan disuruh bersedekah tuh. Nah, sebagai penggantinya sholat duha. Maka sholat duha ini adalah sama dengan kita sedekah 360 persendian. Karena setiap persendian itu diwajibkan untuk disedekahkan setiap sendi itu. Nah, solusinya sederhana. Dengan cara sholat 2 rakaat sudah cukup. Bersolat duha. Nah, bagi yang saya nggak bisa sholat duha karena repot, karena kerja udah pagi udah masuk nih. Ya coba buang sampah, ada kayu di jalan kita disingkirkan, atau misalnya ada masjid kotor, ada debu atau apa kita bersihkan dari kotoran hewan atau sampah-sampah dalam masjid itu bersihkan. Nah itu sama dengan bersedekah dari 360 persendian tadi. Yang paling simpel itu adalah salat duha. Nah itu luar biasanya salat duha. Jadi dan juga menenangkan hati. Jadi tahajud juga mendekatkan diri kepada Allah, ya, dan banyak. Jadi wajah-wajahnya nanti insya Allah menjadi terang, cerah begitu ya, nggak kusut orangnya, bahagia selalu. Itu kalau tahajud itu begitu. Itu. Baik di belakang Pak Romli di Sembawa di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali Ustaz yang katakan tadi, orang yang tahajud mukanya bersih, yang pokoknya itu ya melebuni salim. Gini Ustaz, pertanyaan Ustaz yang dari materi tadi Ustaz, ada ini itu dari surat Duha tadi yang terakhir Ustaz ya, yang terhadap nikmat Allah ucapkanlah dengan bersyukur. Nah, cara bersyukur ini Ustaz ya, kita ini kadang-kadang merasa takut Ustaz kalau rasa syukur itu dicampuri dengan sifat ria Ustaz. Takutnya gitu. Kita pamer ya gitu. Kan harusnya kan kita bersyukur, harusnya juga ya berbagi, bukan ucap alhamdulillah aja kan. Jadi orang-orang yang beriman itu kan selalu mengimpakkan sebagian daripada rezekinya Ustaz. Mohon penyerahan Ustaz, terima kasih. Baik. Semoga berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, baik. Sebenarnya kalau syukuran ya, misalnya habis umroh syukuran, ya mau berangkat umroh syukuran, mau berangkat haji syukuran, segala macam syukuran. Terus dulu syukuran, riak tuh dipoto-foto, di pamer-pamer. Terus kita santunan bentuk rasa syukur kita karena anaknya menikah misalnya, atau sebelum menikah santunan dulu. Itu riak, pamer, ya kata, karena itu memamerkan kebaikan. Kalau memamerkan keburukan boleh nggak? Memang ada 2 pilihan nih, memamerkan kebaikan atau memamerkan keburukan. Tidak ada jalan lain. Ada memamerkan keburukan atau memamerkan kebaikan. Tentu memamerkan kebaikan pasti nggak boleh. Nah, tinggal solusinya adalah memamerkan kebaikan. Maka yang kita baca, nanti Bapak buka coba Al-Baqarah 271. Intu bersedekati fa in mahi wa in tukhfuha wa tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Menampakkan sedekah-sedekahmu itu baik. Al-Baqarah 271. Ya, Allah berfirman, bukan pendapat ulama, bukan. Allah berfirman, menampakkan sedekah-sedekahmu itu baik. Menyembunyikan sedekah-sedekahmu itu lalu memberikan kepada fakir miskin itu lebih baik. Ada yang salah?
Tidak ada. Menampakkan baik, menyembunyikan lebih baik. Tapi kan Pak Ria itu adalah pamer lah. Allah sendiri nggak komplain loh. Menampakkan kebaikan tidak ada masalah bagi Allah. Terus yang bilang ria itu bagaimana? Ria itu begini. Ada orang biasanya dia nggak pernah sedekah, tapi tiba-tiba dia tuh pengen dilihat. Nah, dia pengen dilihat. Oh, ada orang. Nah, pas dia mau sedekah, gayanya begitu. Nah, itu kan, itu selama ini nggak mau disedekah. Tapi ketika ada yang melihat, dia sedekah gitu. Kalau kita depan orang kita sedekah, sembunyi-sembunyi kita sedekah, ini sudah kebiasaan kita. Ya biarin aja. Sama kayak gini, saya pakai sarung ke masjid setiap hari. Ada orang saya bersarung ke masjid, banyak orang saya ke masjid pakai sarung. Ya nggak ada orang juga subuh ya, sedikit orang ya saya masih ke masjid pakai sarung. Intinya, mentang-mentang Pak Ustadz pakai sarung, itu sudah kebiasaan bagi saya. Saya ngurusi anak yatim pagi, siang, malam, pagi, sore. Itu bukan lagi riya, memang udah kerjaannya gitu. Ngurusin seperti itu. Sama ketika ada Pak polisi pakai baju coklat di pinggir jalan, apakah dia pamer? Ya setiap hari dia jaga di pinggir jalan itu, orang mengatur lalu lintas, bukan dia ria gitu. Nah, pertanyaannya, apakah orang bisa membaca isi hati seorang hamba? Coba buka dada Anda, ada nggak tulisannya ria? Oh, Anda ria, dia tuh ria Pak Ustadz, dia tuh ria. Oh, coba cek, buka dadanya itu, ada nggak tulisannya ria? Kita berarti selama ini kita ini seuzon, nggak bisa dilihat itu ria. Itu cuma Allah dan Dia yang tahu. Nah, jadi kalau misalnya kalau dia ria, rugilah dia. Yang untung siapa? Ya anak yatim. Kita sebagai tetangga nggak usah komplain. Dia tuh pamer ngasih makan ke anak yatim lah. Andai kan dia ria, andai memang dia betul ria. Oke, dia nggak dapat pahala. Yang untung siapa? Anak yatim, orang miskin. Sudahlah, nggak usah diganggu orang bersedekah. Ya. Coba kalau andaikan dia ria, dia potret, memang dia minta dicoblos dalam hal pemilihan, baik itu kades, bupati, entah apa itu. Andaikan terus dia ngasih ke fakir miskin itu, ke yatim piatu pakai uang siapa? Uang dia. Lalu dia masukkan, dia motret pakai potret HP dia. Lalu akun Facebooknya Facebook dia. Ya kan kuotanya kuota dia. Urusan kita apa? Nah, jadi sebenarnya kita tuh nggak ada sangkut pautnya dengan dia. Jadi udah diemin aja deh. Dia kata Nabi, "Fa'alya ma'bil ma'ruf fa innaha lahu sadaqah." Jadi tidak mengganggu orang sedekah. Itu juga sedekah. Itu Mbak Del. Baik, silakan di belakang Pak Zakaria di Kenten dan kami informasikan 44 menit berjam pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Bu? Ini Ibu Narji dari Oki Teluk Gelam, Mbak. Dari Bu Narji ya? Iya. Di Teluk Gelam. Ibu, volume suaranya bisa lebih besarin, Bu? Oh iya, Mbak. Oke, silakan Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Saya itu selalu membantu orang, istilahnya orang butuh baca ya. Tapi malah saya difitnah dan Bu Narji, mungkin suaranya lebih besar lagi, Bu. Kita tidak bisa menangkap nih suaranya, Bu. Oh, mungkin terlalu jauh ini. Iya. Ya. Jangan di loudspeaker, Ibu. Oh, di loudspeaker ya? Jangan di loudspeaker. Ini enggak loudspeaker, Mbak. Kecil suaranya, coba sekali lagi, Bu. Ini maksud saya itu, aku kan selalu membantu, bukannya kita nak riak bisa. Tapi begitu saya selama ini perbuatan saya terhadap diriku sendiri itu sudah baik. Apa itu iri atau enggak itu saya enggak tahu, Mbak. Karena sekarang ini aku terpojok. Nah, selalu dijauhi, selalu fitnah. Jadi aku harus berbuat apa, Pak Ustadz? Sholat gimana? Maksudnya itu doanya apa? Gitu, Pak Ustadz.
Baik. Menenangkan pikiran aku ini loh Pak Ustaz. Baik. Segitu saja Ibu. Ya. Iya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diterima Ustadz pertanyaannya? Bisa. Baik, silakan Ustadz. Saya kasih tahu ya, baca salat yang menenangkan hati. Salah satunya adalah baca surat Ad-Duha. Ya, baca surat Ad-Duha ini insya Allah akan memberikan tenang kita, gundah gulana, kebingungan, yang tadi mungkin dihina segala macam, Allah lindungi. Itu janji Allah ya. Kedua, baca surat Al-Nasrah. Al-Nasrah laka sadrak. Itu ya, sampai habis. Karena nanti beban-beban ibu yang di depan, laka sadrak, dada. Jadi dada mungkin sesak ya, karena sedih. Orang komentar, netizen, penghinaan segala macam. Ya sudahlah, baca Al-Nasr nanti yang dari dada ini Allah keluarkan beban itu. Nah, kemudian di punggung ibu, nanti di punggung ibu yang beban-beban segala macam itu, baik itu hutang, pikiran segala macam juga akan bebannya keluar. Yang di belakang, yang di punggung, ya mungkin segala macamnya kita yang semuanya nanggung, itu juga akan ringan ya. Baca Al-Nasrah itu ya. Jadi ketika kita merasa kesulitan, nah itu baca itu, jadikan doa boleh, jadikan bacaan juga boleh ya. Ya, insya Allah Allah Ta'ala akan meringankan. Dan ini kalau misalnya bagi orang yang susah untuk berbicara di depan umum, baca Al-Nasrah, sama pembinaan, misalnya pembina apel atau pembina upacara misalnya, kan masih takut tuh, atau ngajar, atau MC, presentasi dan lain sebagainya. Baca Al-Nasrah ke Sadrak. Insya Allah dia tenang. Nanti cara bicaranya teratur. Begitu juga membaca, ada lagi satu Bu, baca surat At-Talaq ayat 25 sampai 28 yang baca doa, ini doanya ini. Doa Nabi Musa alaihissalam saat debat dengan Firaun, dia baca ini. Apa bunyinya? Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa menang debat tuh. Bagi orang yang enggak takut debat, karena takut kalah debat dengan orang yang ngebully tadi, yang menghina, yang mencaci. Coba nanti baca ini. Menang insyaallah. Biar aja kalah kok. Itu ya. Insya Allah lancar lisannya, tiba-tiba pinter. Karena apa? Jago debat. Allah kasih bantu dalil-dalil yang kuat untuk itu. Jadi Rabbishrah li sadri, ya itu dibaca agar dadanya itu dilapangkan. Karena nanti yang gangguan, risau segala macam beban itu Allah lapangkan itu. Wa yassir li amri, Allah mudahkan dalam segala urusan. Urusannya apa? Nah, urusannya kita dihina orang tuh, kita mau debat sama dia, kita mau ngadain pembelaan. Nanti Allah mudahkan urusan itu. Ya. Walau uqdatan min lisani, nanti juga Allah lancarkan lisan kita. Ini biasanya kadang-kadang untuk presentasi, debat, atau juga untuk ngaji ya, untuk membaca Quran, ya, itu akan lancar di lisan yang nggak bisa membaca huruf A, Ba, Ta, Za, ya, Sha, Fa. Misalnya orang nggak bisa membacakan huruf itu lancar nanti. Kemudian yang terakhir ya, apa yang kita ucapkan orang ngerti. Gitu. Nah itu, jadi coba dibaca nanti doa Nabi Musa ini dan ayat-ayat tadi. Semoga berhasil ya. Baik di belakang Bu Narji di Telugelam Oki di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Halo Pro 1, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Kiwai ya? Iya, di Batu Raja. Silakan Pak Kiwai. Assalamualaikum Pak Ustadz Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen tanya masalah anak yatim tadi Pak Ustadz ya. Nah, bagaimana kalau anak yatim itu sudah berkeluarga, sudah punya, jadi masih minta bantuan, apakah wajib itu dibantu Pak Ustadz? Itu aja tinggal kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Tadi anak yatim tadi sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Apakah masih wajib untuk dibantu, Ustaz? Kan batasnya itu kan ini head.
Kalau sudah haid dia tidak yatim lagi. Dia posisinya duafa muda. Misalnya SMA tuh sudah haid. Berarti namanya duafa tapi muda. Ya kan, ekonominya kurang, pengetahuan yang kurang, bimbingan yang kurang. Tapi kalau sudah berkeluarga berarti dia berani mengambil keputusan besar. Ya, berarti kategori miskin. Nah, kalau dia miskin perlu kita bantu tetap. Ya, dia kategori itu orang fakir atau orang miskin. Nah, itu yang masih tetap kita bantu. Jadi yang kita dalilnya kita pakai ada yang fakir sama miskinnya itu. Walaupun dia sudah berkeluarga. Makanya kalau ada anak yatim kaya, dia nggak dapat zakat. Anak yatim miskin juga tidak mendapat zakat. Yang didapatkan dia adalah masuk ke miskin, bukan ke yatimnya. Walaupun misalnya ada umur anak 10 tahun belum haid, nah dia itu masuk ke miskinnya, bukan ke yatimnya. Jadi pandangan hitungan zakatnya itu karena miskinnya, bukan karena yatimnya atau karena fakirnya, dia masuk di situ. Jadi sekali lagi kalau untuk orang yang sudah berumah tangga, dia sudah berani ngambil keputusan. Berarti andaikan dia miskin, berarti dia tetap dibantu karena dia miskinnya itu. Tapi kalau memang dia mampu, ya carilah yang lebih membutuhkan. Kalau nggak ada lagi ya saling bantu juga boleh. Sebenarnya kalau sedekah itu nggak masalah sih. Misalnya kita punya pisang, panen, ya kan? Lalu kita kasih tetangga kita yang kaya, boleh apa enggak? Boleh, nggak apa-apa kita bantu. Terus dia kawinan anaknya kita rewangan, boleh walaupun dia orang kaya. Ya, jadi sebenarnya kalau sedekah itu boleh kaya dengan miskin juga nggak apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya ada yang perbandingan soal ekonomi ya, ada yang kaya, ada yang miskin, utamakanlah yang nggak mampu dulu gitu. Nah, tapi zaman dulu pernah ada seorang sahabat Rasulullah itu memberikan sedekah kepada orang kaya. Terus masyarakat kampungnya heboh gitu. Orang kaya kok dikasih, ngomel itu masyarakat biasa gosip tuh. Lalu sampai berita itu kepada Rasulullah. Akhirnya orang tadi dipanggil, kata Rasul, kenapa kamu begitu sedekah dengan orang kaya itu? Ya orang kaya itu pelit ya Rasul. Karena dia nggak mau sedekah. Aku orang biasa aja yang memang kadang banyak berkurang, aku sedekah kepadanya. Nah itu. Agar supaya orang itu mau bersedekah dengan orang lain. Betul kata Nabi. Ya akhirnya ternyata benar, orang yang kaya tadi berubah pikiran, akhirnya dia bersedekah. Saya pernah ya, kami pernah santunan. Jadi kami pernah motong kurban tuh. Rumah yatim saya punya kurban tuh, dapat 4 sapinya sedekah. Saya cari orang kaya itu saya kasih. Saya kasih uang daging kurban. Alhamdulillah, benar kata Nabi tadi. Ternyata tahun depan langsung dia yang ngasih uang. Dia santunan, dia ngasih uang, dan itu setiap tahun dia ngasih. Ya jadilah, karena ada perubahan. 1 juta ada yang ngasih, lumayan. Berarti ada perubahan. Jadi ya, jadi sekali lagi kalau sedekah nggak masalah. Kalau dengan apalagi tujuannya memberikan orang kaya tadi untuk merubah sifat pelitnya itu menjadi penyantun. Itu Mbak Dela. Baik Ustadz, karena lintas waktu saat ini sudah mendekati pukul 6, mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup untuk pagi hari ini. Silakan Ustadz. Baik, para pendengar radio RRI Persatu yang dirahmati Allah SWT, mari kita tetap semangat untuk membaca surat Ad-Duha, ya, sholat duha, dan juga melihat ke bawah kita, bahwa semakin kita banyak bersyukur, insya Allah Allah SWT akan memberkahi kita. Intinya jangan menghina anak yatim piatu, ya, santuni terus. Entah dia nakal, entah baik, pokoknya dia luar biasa, anak yang luar biasa. Karena dia diberikan keistimewaan Allah SWT, dia adalah orang kuat. Allah berjanji, anak itu esok jadi pintar, anak itu menjadi orang hebat, anak itu berkecukupan. Nanti Allah kasih petunjuk untuk mereka. Maka jangan pernah menghardiknya, apalagi mengecewakannya, apalagi menyakitinya atau memukulnya.
ya Allah janji, Allah ngadakan perubahan untuknya. Sekali lagi santuni mereka, insya Allah akan keberkahan akan mengirim kita semua. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Haji Saiful Anwar STHI M.Hum yang sudah memberikan mengenai tafsir surat Ad-Duha. Dan pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kita akan mendengarkan informasi warta berita. Tetaplah bersama kami. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.